Maka ria itu Pak yang bisa mengukur ya diri kita. Padahal bukan 500.000, 5 juta, tapi yang diinfokan cuma 500.000. Ini orang ikhlas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gini Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan untuk mengenai amal ini Pak Ustadz. Kadang kita beramal ke masjid misalkan Pak Ustadz, kita sudah menyembunyikan amalan kita, tetapi ada tetangga kita atau apa yang secara diam-diam itu penasaran itu Pak Ustadz, ini yang nyumbang siapa, menyumbang siapa. Terus akhirnya seorang itu menanyakan kepada kita gitu Pak Ustadz. Kita sudah, oh bukan saya, tapi penasaran aja. Itu gimana Pak Ustadz ya? Itunya Pak Ustadz, menanggapinya Pak Ustadz. Sekian, Assalamualaikum. Masya Allah. Salam. Baik, kita beramal di masjid, yaitu infak sedekah. Kemudian ada yang bertanya kepada kita, atau mungkin itu dari pihak DKM masjidnya, atau mungkin dari keluarga kita atau kawan kita. Memberi suri toladan, uswah di dalam kebaikan itu bukan riya. Apalagi seorang guru, seorang ustadz, tokoh masyarakat memang harus, kalau dia ke masjid, tampakkan, karena dia menjadi suri toladan. Hanya saja di saat Anda bercerita seperti itu, bagaimana hati Anda? Kalau hati Anda mengatakan bosnya, siapa yang bisa infak kayak gini, ada kebanggaan kayak gitu, ya berarti seperti itu, berarti riya. Tapi kalau Anda jenengan menceritakan itu memang murni untuk memberikan suri toladan, malah jenengan dapat pahala. Maka riya itu Pak yang bisa mengukur ya diri kita. Iya kan itu. Kalau sudah cerita kopiannya nggak muat, alias gede kepalanya, nah itu. Atau jenengan cerdas ceritanya. Pak Haji, infak berapa sih? Sedikit, doakan sedikit. Malulah disebut. Enggak Pak Haji, saya pengen belajar. Berapa sih Pak Haji? 500.000. Sedikit. Padahal yang diinfakkan 5 juta. Tapi disebutnya 500.000. Wah ini keren Ibu. Iya nggak benar itu apa? Berapa? Sedikit berapa? 50 juta. Padahal 500.000. Wah ini bobor ini. Udah 500-nya belum tentu diterima. Ngomong 50 juta lagi nih. Kan ada orang kayak gitu Pak. Iya kan ada kan. Lah ini. Nah itu cerdas Bapak Ibu. Jadi yang nggak apa-apa. Memang petugas Pak DKM itu memang dia Pak tugasnya memang terbuka ke masyarakat. Sehingga setiap hari Jumat itu didoakan. Pak Haji Rosid pada hari ini telah infak 500.000. Telah infak 500.000. Mudah-mudahan sekeluarga soleh-solehah semuanya. Al-Fatihah. Kan gitu. Semasjid mendoakan. Padahal bukan 500.000, 5 juta, tapi yang diinfokan cuma 500.000. Ini orang ikhlas. Iya kan? Tapi jangan sebaliknya. 50 juta, tak tanya transfer 500.000. Iya kan? Ditulis 50 juta. Bingung DKM masjidnya. Kemana sisanya? Nggak ada ini. Ya kan? Jadi tahadus bin nikmah, menceritakan kenikmatan dari Allah itu penting Pak. Allah itu senang kalau cerita-ceritanya Allah itu senang kalau nikmatnya itu dicerita-ceritakan. Kenapa? Tidaklah seseorang itu menceritakan nikmat Allah kecuali Allah bangga, kemudian yang dengar itu akhirnya cinta sama Allah Pak. Kan gitu. Dengan syarat jenengan nggak boleh riya. Iya kan? Riya itu ada kebanggaan, ujub, ya kan? Ini. Nah, seperti itu nggak apa-apa Pak. Ya, nggak apa-apa. Bahkan kalau perlu, ya kan dikatakan bagaimana sekiranya kalau kita infak itu apa yang dilakukan tangan kanan kita, tangan kiri kita nggak tahu. Bahkan kalau perlu istri nggak tahu. Istri ngomong itu duit saya kok, duit suami. Kecuali duitnya istri. Kalau duitnya istri ya jangan macam-macam, Pak. Izin dulu kalau duitnya istri. Iya kan? Tiba-tiba istrinya bingung mau ke pasar, Pak Haji Rosid tadi itu mau ke pasar, tak taunya duitnya hilang. Lu kemana itu? Sama Haji Rosidnya diinfaknya kayaknya. Kalau duitnya istri ya harus izin. Tapi kalau duitnya suami ya enggak. Begitu juga duitnya suami
Jika istri mau make infak, kalau itu duitnya suami harus izin. Tapi kalau duitnya ibu nggak usah izin, ya kan? Jangan sampai. Ya kadang perempuan itu, masya Allah Bapak Ibu, perempuan itu kadang masya Allah egois. Duitnya suami duitku, duitnya istri duitku, bukan duit suami ya. Ini nggak bener kalau kayak gitu. Ya jadi boleh cerita Pak, tinggal hatinya ditata. Ya kan, jangan sampai ada riya, ada niat pamer, ya kan, ada sampai sombong, ya kan. Ya sampai kan dulu diceritakan itu Bapak Ibu, karena saking seringnya umroh Bapak Ibu, kalau sudah pulang dari umroh itu Bapak Ibu langsung yang masya Allah ini orang-orang soleh semuanya pada datang nih, ayo dikasih minum air zam-zam, tapi tolong yang gelasnya jangan gelas yang umroh sekarang, umroh 3 tahun yang lalu yang waduh umroh 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, gelasnya harus pakai umroh 3 tahun yang lalu, berarti setiap tahun dia ada umroh, hilang Ibu 3 tahun Bu umrohnya itu. Loh, kenapa kok masih aja kober-kobernya ngomong pakai gelas 3 tahun yang lalu itu Bu? Kan memang orang pengen pamer itu Bapak Ibu. Macam-macam Bapak Ibu. Orang riya itu macam-macam. Dan setan di situ berkiprah, ngipasin terus. Ayo pamer, biar hilang pahalamu. Hati-hati nggih. Baik, seperti itu cukup insyaallah.